Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya melanjutkan materi dari video di minggu yang lalu, yaitu kita masih membahas materi tentang termokimia, itu ya, untuk kelas 11 MIPA, yaitu pada materi menghitung nilai perubahan entalpi atau dikenal dengan nama delta H, itu ya. Nah, kalau kalian lihat video yang lalu, saya sudah memberikan contoh bagaimana cara menghitung nilai perubahan entalpi atau delta H, gitu ya. Nah, di video kali ini saya masih tetap memberikan dua contoh lagi, gitu ya, penerapan bagaimana cara menghitung nilai perubahan entalpi, gitu ya. Nah, baik, semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 11 MIPA gitu ya supaya belajar termokimianya menjadi lebih mudah gitu ya. Baik, silahkan disimak video berikut ini gitu ya. Begitu ada soal dan juga pembahasannya. Oke, masih dari materi di minggu yang lalu, yaitu menghitung nilai perubahan entalpi dengan menggunakan data energi ikatan, gitu ya. Nah, soal yang pertama, diketahui data energi ikatan rata-rata sebagai berikut. Misalnya H strip H dengan nilai 436 dengan satuan kilojoule per mol, kemudian Cl strip dengan Cl 242, H dengan Cl 431. Oke, nah yang ditanyakan adalah, perhatikan, perubahan entalpi penguraian 146 gram HCl menjadi unsur-unsurnya. Gitu ya. Perhatikan pada kalimat penguraian 146 gram HCl. Oke, saya tulis terlebih dahulu penguraian HCl. Gitu ya. Ingat, kalau penguraian berarti HCl nanti berubah menjadi unsur-unsur penyusunnya. Gitu ya. Sehingga reaksinya kalian kan nulisnya begini ya, HCl berubah menjadi H2 ditambah Cl2. Oke, nah perhatikan karena di sini ada kata penguraian HCl, maka ya yang jadi fokusnya adalah HCl-nya, gitu ya. Berarti yang ini. Oke, nah karena di sini penguraian HCl, maka usahakan koefisien HCl harus 1. Kenapa? Karena terkait 1 mol, gitu ya. Sehingga depannya HCl ini koefisiennya harus 1. Gitu ya. Nah, karena ini harus 1, maka depannya H2 yaitu setengah, depannya Cl2 juga setengah. Paham dari sini? Gitu ya. Jadi, karena di sini penguraian HCl, maka fokusnya di HCl. Gitu ya. Nanti kalau ada kalimat misalnya penguraian HBr, ya berarti HBr. Gitu ya. Kemudian misalnya pembentukan NH3. Berarti perhatikan NH3 koefisiennya harus 1. Oke. Nah, kalau sudah karena di sini perhatikan ya, karena di sini ini sudah 1 koefisiennya, maka untuk 1 mol, karena ini kan 1 mol ya, berarti maka delta H tetap dirumuskannya ruas kiri dikurangi ruas kanan. Gitu ya. Nah, kemudian tentu masih ingat HCl ikatannya ya cuma seperti ini saja, H dan Cl. Gitu ya. H strip Cl. Kemudian H2-nya tentu saja H strip H. Gitu ya. Cl2-nya tentu Cl strip dengan Cl. Oke. Kalau sudah berarti dari sini rumusnya adalah seperti ini. Gitu ya. Nah, yang HCl adalah ini H strip Cl dikurangi, kemudian ini kurung, gitu ya. Nah, yang kanan berarti H2. Ini ya, H strip H, yang Cl, Cl strip Cl. Setengahnya ikut, berarti ini setengah, ini juga setengah.
Oke, kalau sudah, maka tinggal kita ganti angkanya bersesuaian. Ya, H strip CL kita ganti 431, H strip hanya 436, CL strip CL-nya 242. Itu ya. Baik, kita hitung kembali menjadi 431. Ini langsung dikurangi 218 dari sini. Kemudian ingat, ini minus ya. Maka kali plus yang ada di sini. Makanya di sini minus. Gitu ya, minus 121. Nah, kalau sudah, maka ya nilai delta H-nya adalah plus 92 kilojoule per mol. Oke, diingat-ingat ya, per mol itu artinya tiap 1 mol. Ya, makanya di sini perhatikan saya tuliskan untuk 1 mol. Sehingga setiap 1 mol HCl itu delta H-nya adalah plus 92 kilojoule. Oke. Nah, sekarang perhatikan pada soal dikatakan 146 gram HCl. Berarti kita hitung molnya. Maka perhatikan. Nah, dari sini. Nah, mol HCl adalah 146 dibagi 36,5 yaitu MR-nya. Sehingga ketemunya adalah 4 mol. Berarti HCl-nya kan 4 mol. Berarti ini kan per 1 molnya. Berarti delta H-nya sama dengan 4. 4-nya dari 4 mol kali plus 92-nya. Gitu ya. Nah, sehingga delta H-nya adalah plus 368 kilojoule. Kilojoule saja, tidak pakai per mol. Paham ya? Jadi, yang dimaksud per mol di sini adalah tiap 1 mol. Sementara pada soal, molnya terdapat berapa? Terdapat 4. Sehingga delta H untuk 4 mol ya berarti 4 kali plus 92. Jadi ketemunya adalah positif 368 kilojoule. Oke, itu ya, karena di sini yang diminta perubahan entalpi. Oke, ini cara pertama, mau pakai seperti ini boleh. Oke, nah sekarang saya tunjukkan cara kedua yang mungkin Bapak Ibu guru di sekolahnya menggunakan cara kedua. Ya, itu boleh. Oke, perhatikan. Sebelumnya ini ya, 146 gram HCl. Oke, saya tulis di sini penguraian HCl. HCl-nya ada sebanyak 146 gram, gitu ya. Ini saya tulis biar tidak lupa. Oke, reaksinya sama seperti yang tadi, yaitu HCl berubah menjadi setengah H2 ditambah setengah Cl2. Ingat, koefisien H-nya, HCl-nya harus 1. Itu ya. Kenapa? Karena kuncinya ada di sini, penguraian HCl. Itu ya, seperti yang tadi. Oke. Kemudian kita hitung nilai molnya. Ya, mol HCl seperti tadi yaitu 146 dibagi 36,5. Ketemunya 4 mol. Oke, berarti ini miliknya HCl. Oke, kita letakkan di sini, perhatikan. Berarti di sini ada 4 mol. Ini koefisiennya 1. Ini kan koefisiennya setengah. Berarti separuhnya 4, yaitu 2 mol. Yang ini juga sama, yaitu 2 mol. Kalau sudah, maka masuk ke rumusnya. Delta H sama dengan ruas kiri dikurangi ruas kanan. Oke. Nah, rumusnya sama seperti yang di slide sebelumnya, tetapi kita tambahkan mol di bagian depannya. Ya, kita tambahkan nilai molnya sehingga jadinya seperti ini. Kan tadi awalnya H strip Cl. Ini ya. Karena dia ada 4 mol, maka kita kalikan 4. Dikurangi, kemudian kurung. Ya, H2 itu kan H strip H. Kali molnya, yaitu 2. Yaitu yang berwarna biru. Oke, ingat setengahnya sudah nggak dipakai ya. Kita langsung ke molnya. Oke, Cl2 berarti Cl strip Cl juga sama, yaitu dikalikan 2 mol. Oke, nah di
sebelumnya kita ganti angkanya. Langsung kita ganti dengan angka yang bersesuaian. Itu ya. Jadinya 4 kali 4, 31. Yang ini minus, tetap ya. Minus 2 kali 4, 36. Ditambah 2 kali 2, 4, 2. Oke. Berikutnya jadinya, ini kita kalikan, jadinya 1724 dikurangi 872, yang ini dikurangi lagi 484. Oke, nah kalau kalian hitung maka ketemunya adalah plus 368 kilojoule. Ya, sama ya dengan yang sebelumnya. Nah, bedanya yang ini langsung tidak pakai per mol. Ya, tidak usah dikalikan 4 lagi karena di sini sudah kita kalikan 4. Itu ya, bisa dilihat angka yang berwarna biru. Oke, itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru di sekolahnya menggunakan cara yang pertama, yaitu di slide yang sebelumnya, itu boleh, itu ya. Jadi kita hitung per 1 molnya dulu. Oke, baru dihitung mol yang diinginkannya berapa. Tinggal dikalikan. Itu ya. Atau menggunakan cara yang kedua. Oke, itu ya. Jadi silakan dipilih, boleh menggunakan cara yang pertama atau menggunakan cara yang kedua. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya, diketahui data energi ikatan rata-rata yaitu O strip H atau H strip O boleh, gitu ya. Nilainya 464, kemudian O rangkap dengan O yaitu 500 kJ per mol, H dengan H 436 kJ per mol. Oke. Yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukan. Berarti kan ada kalimat kalor yang diperlukan. Oke, karena sudah ada kata diperlukan, maka nanti semua nilainya pasti plus kalornya. Gitu ya, karena sudah ada kata diperlukan. Ya. Nah, kemudian diperlukan untuk apa? Perhatikan, menguraikan 9 gram air berdasar reaksi ini. Oke. Nah, kalau ada tipe soal seperti ini, ya, reaksinya saya tulis terlebih dahulu. Seperti ini, 2H2O berubah menjadi 2H2 ditambah O2. Ingat, karena di sini menguraikan air, gitu ya, menguraikan air, berarti ingat H2O koefisiennya harus berapa tadi? Harus 1. Ya, soal ini tipenya soal jebakan, gitu ya. Nah, koefisiennya dia harus 1. Oke. Nah, maka perhatikan saya beri petunjuk koefisien H2O harus 1. Kenapa? Karena dia menguraikan air. Gitu ya. Sehingga jadinya seperti ini. H2O itu ya, kan ingat koefisiennya H2O harus 1, berarti kan harus dibagi 2. Gitu ya, berarti H2O menjadi H2 plus setengah O2. Oke, paham ya dari sini ya. Nah, kemudian perhatikan di sini. Nah, H2O itu ikatannya adalah tunggal. Oke, maka saya ingatkan dulu ya. Maka untuk 1 molnya rumusnya tetap pakai yang seperti tadi, delta H sama dengan ruas kiri dikurangi ruas kanan. Oke, untuk yang H2O saya ingatkan. Nah, ikatannya seperti ini. Ingat ya, H2O itu hanya 2, oksigennya 1. Berarti nanti ikatan H dengan O itu ada 2. Gitu ya. 2 ikatan OH atau HO boleh. Jadi ini penulisan seperti ini dibolak-balik nggak apa-apa. Ya, nggak jadi masalah. Oke, jadi H2O itu ikatannya seperti ini. Berarti terdiri dari 2 ikatan O dengan H. Gitu ya. Oke, ingat-ingat ya. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Oke, nah sekarang kita kembali ke sini.
Ya, maka yang ruas kiri yaitu H2O jadinya seperti ini. 2 kali OH, itu yang ini, 2 kali OH, dikurangi yang sebelah kanan H2, cuma seperti ini saja, H strip H, kemudian O2-nya adalah O rangkap dengan O. Masih ingat ya, oksigen dengan oksigen itu ikatannya adalah rangkap 2. Oke? Nah, kalau sudah, ingat ini ada setengahnya ya, maka diikutkan. Oke? Nah, seperti tadi mengerjakannya, kita hitung 1 molnya dulu. Oke? Sehingga, nah, langsung kita ganti angkanya, berarti 2 kali 44 dikurangi, ini 436 ditambah setengah dari 500. Oke? Kita hitung lagi, menjadi 928 dikurangi 436 dikurangi 250. Oke, jadinya plus 242 kilojoule per mol. Oke, seperti tadi saya katakan, artinya per mol adalah tiap 1 mol. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 9 gram air. Nah, maka perhatikan, nah, mol H2O itu dari 9 per 18. 18 itu mR-nya. Sehingga ketemunya adalah setengah mol. Ya, ternyata molnya setengah. Maaf. Ya, molnya ternyata cuma setengah ya. Nah, maka dari sini delta H, ya, karena dia cuma setengah mol, ya berarti setengah kali 242. Sehingga ketemunya adalah 121 kilojoule. Maka jawabannya yang B. Gitu ya. Nah, walaupun kalor, ya, karena sudah ada kata diperlukan, maka dia tetap plus tidak apa-apa. Oke, masih ingat ya? Diingat-ingat kembali bahwa memang delta H dan kalor itu saling berkebalikan, gitu ya. Atau sebaliknya, kalor atau Q itu adalah minus dari delta H. Oke, tapi perhatikan ya, mungkin sudah diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya, kalau Q atau kalor bertanda positif, artinya dia melepaskan kalor. Gitu ya. Sebagai penggantinya, tanda plus itu artinya melepaskan. Sementara kalau nanti ada Q yang tandanya minus, ada kalor yang tandanya minus, artinya diperlukan. Atau ada yang bilang membutuhkan, boleh. Oke, paham ya dari sini ya. Nah, karena di sini sudah ada kata kalor yang diperlukan, ya, maka tidak ada tanda minusnya. Gitu ya. Kecuali nanti kalimatnya adalah untuk menguraikan 9 gram air maka Q sama dengan. Nah, kalau ada seperti itu, Q sama dengan, maka harus jelas plus atau minus. Paham ya dari sini ya? Karena di sini sudah ada kata kalor yang diperlukan, makanya saya garis berwarna biru gitu ya. Nah, makanya di sini tidak ada lambang plus atau minusnya. Itu ya, adanya hanya angka saja. Oke, bisa difahami ya dari sini ya. Oke, sama seperti halnya soal yang sebelumnya, soal ini juga bisa dikerjakan dengan cara yang kedua. Oke, nah cara keduanya tetap sama seperti tadi, 2H2O menjadi 2H2 plus O2, ingat koefisien H2O-nya harus 1. Oke, maka jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita hitung molnya, mol H2O-nya. Ingat tadi kan 9 gram ya. Nah, berarti 9 per 18 sehingga ketemunya 0,5 mol. Ingat ini miliknya H2O. Berarti di sini. Maka ini 0,5 mol, yang ini sama 0,5, yang ini separuhnya. Separuhnya setengah yaitu seperempat atau 0,25 mol. Oke, baru masuk ke rumusnya. Delta H sama dengan ruas kiri dikurangi ruas kanan. Oke, nah H2O tadi masih ingat ya? Yaitu 2 kali OH atau HO.
Itu ya. Oke. Sehingga jadinya seperti ini. Yaitu 0,5 ini 0,5. Kemudian H2O-nya adalah 2 kali O strip H. Masih ingat ya? Kemudian min, ini min. Ya, yang H2 kan H strip H, tapi kali setengah. Itu ya, 0,5. Kemudian O2 jadinya O rangkap dengan O. Ini dikalikan molnya, 0,25. Oke, nah ini setengah kali 2, ya ini kan hasilnya 1 ya. Nah, maka cukup kita ganti OH-nya saja. Oke, sehingga jadinya seperti ini. Ya, ingat ini 0,5 kali 2 kan 1. Itu ya, maka OH-nya 464 dikurangi setengah dari 436 ditambah nih 0,25 kali 500. Oke, sehingga dihitung kembali 464 dikurangi. Yang ini dikalikan ketemunya 218. Kemudian yang ini 125. Ini minus ya. Jadi minus ini kali plus yang ada di sini. Jadinya minus. Oke. Nah, ini kalian hitung ya ketemunya adalah plus 121 kilojoule. Oke, sama ya dengan perhitungan yang sebelumnya. Oke. Nah, baik, inilah yang bisa saya sampaikan pada video hari ini, yaitu bagaimana cara menghitung delta H masih dengan menggunakan data energi ikatan, gitu ya. Sehingga contohnya sekarang sudah lebih banyak. Ya, kalau kalian amati di video yang lalu itu tidak diketahui molnya, gitu ya, sehingga bisa langsung dihitung. Oke, nah sekarang bagaimana kalau molnya diketahui, gitu ya? Tentu saja cara perhitungannya juga berbeda. Oke, nah baik, semoga apa yang saya sampaikan dari materi yang saya sampaikan semoga mudah difahami oleh kalian ya siswa-siswi kelas 11 ya dan semoga bisa membantu eh, agar belajar termokimianya jauh lebih mudah, gitu ya. Baik, sampai ketemu di video pembelajaran kimia berikutnya dengan rumus berikutnya dari termokimia. Gitu ya. Baik, sekian video dari saya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.